Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Di tahun 2004, di dalam satu kegiatan di bulan Desember itu, saya ingat satu kejadian ketika 26 Desember tahun 2004 ada kejadian bencana di negeri ini, tsunami yang melanda Aceh. Sehingga membuat jatuh korban jiwa hingga lebih dari 200.000 jiwa. Nah, ada hal yang tidak pernah saya lupa. Di dalam pertemuan di akhir bulan Desember itu, saya dengan beberapa rekan-rekan, beberapa pendeta. Ada seorang pendeta yang mengeluarkan statement. Lihat, Tuhan sedang mencabik-cabik serambi Mekah. Tuhan sedang memporak-porandakan Aceh. Tuhan sedang menghukum Aceh. Saya hanya diam, karena saya tidak mau menghakimi. Dan yang unik, Bapak Ibu juga mungkin tahu, dan menurut saya ini juga cukup ironis. 3 bulan kemudian, tanggal 28 Maret, ada kejadian bencana lagi. Gempa bumi yang melanda Nias. Dan jatuh korban jiwa lebih dari 1.000. Nah, ketika kita bicara mengenai Nias yang mengalami gempa bumi, apakah kita juga akan mengeluarkan statement yang sama? Tuhan sedang menghukum Nias. Sama seperti pemahaman ketika tsunami sedang melanda Aceh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika bencana, musibah menimpa suatu tempat atau suatu negara, suatu bangsa, apakah itu pasti merupakan murka Tuhan? Apakah itu pasti merupakan hukuman dari Tuhan? Apalagi kalau sekarang kita bicara mengenai wabah, bencana nasional, yang sebetulnya buat saya bencana internasional juga itu. Karena melanda seluruh umat manusia, seluruh negeri, seluruh bangsa di muka bumi. Ketika wabah pagebluk pandemi COVID-19 ini datang melanda, wabah bencana ini, apakah ini juga hukuman Tuhan? Karena kalau kita bicara ini hukuman Tuhan, di negeri ini saja kita tahu ya, ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang bahkan jatuh berguguran. Sudah ada puluhan hamba Tuhan yang meninggal karena wabah ini. Apakah mereka karena dihukum oleh Tuhan? Karena biasanya kita punya pemahaman seperti itu kan. Dan apakah kalau seorang menderita sakit penyakit, kanker sampai kemudian meninggal, oh itu karena hukuman dari Tuhan? Benarkah kejadian-kejadian semacam ini, bencana atau wabah ini, atau sekarang kalau kita bicara pandemik ini merupakan hukuman Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, memang kalau kita baca di dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Lama, ada beberapa kitab yang memiliki pandangan seperti ini. Biasa dikenal dengan pemahaman dalil Deuteronomi. Kalau kita baca dalam kitab Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, 1-2 Samuel gitu, 1-2 Raja-Raja, beberapa bagian dari kitab Amsal, Mazmur berbicara mengenai ini. Dalil yang kurang lebih bunyinya, kalau kita taat, kita akan dapat berkat. Kalau kita murtad, kita akan dapat laknat. Ini dikenal dengan dalil Deuteronomi. Dasarnya kalau kita mau baca dalam kitab Ulangan, di situ kita bisa lihat. Kita akan buka kitab Ulangan. Jadi sebelum kita kupas Joel ini, kita buka Ulangan dulu. Di dalam Ulangan pasal 28 ayat 58 ada tertulis. Ulangan pasal 28 ayat 58. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan
Tuhan Allahmu, 59, maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama. Bahkan kalau kita baca 61, juga berbagai-bagai penyakit dan pukulan yang tidak tertulis dalam kitab Taurat ini akan ditimbulkan Tuhan menimpa engkau sampai engkau punah. Kitab Ulangan bicara itu. Kalau kita tidak taat, ya, kita murtad, kita pasti akan dapat laknat. Itu sebabnya kitab-kitab perjanjian yang lama yang lain berusaha menekankan kepada bangsa Israel ketika mereka mulai tidak setia kepada Tuhan, tidak setia dengan hukum-hukum Taurat, mulai mencari ilah-ilah yang lain, tidak setia hanya kepada Tuhan, bersandar kepada ilah-ilah yang lain. Nubuatan ini kembali diingatkan, pesan ini kembali disampaikan, termasuk bacaan kita. Yoel mau mengingatkan umat ketika mereka mulai tidak setia. Yoel mau menekankan kepada umat, kalau kalian mau bertobat, kalian akan selamat. Ketika kalian tidak mau bertobat, kalian akan mendapat laknat. Ayo bertobat. Coba kita lihat bacaan kita di dalam Yoel pasal pertama, di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga tertulis. Judul perikopnya di situ Lembaga Alkitab Indonesia beri judul Tulah Belalang sebagai Hukuman Tuhan. Jadi wabah itu merupakan hukuman Tuhan. Dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Mereka diminta dengar teguran ini, seruan ini, agar mereka mau bertobat. Karena wabah itu akan membuat mereka mengalami hukuman Tuhan, bencana itu. Ayat yang ketiga, ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu dan sebagainya. Diminta mendengar. Kata dengarlah ini mengingatkan kita kepada pengakuan iman orang Israel. Shema, Shema Israel, dengarlah hai orang Israel. Yahweh Elohenu Yahweh Echad, atau Adonai Elohenu Adonai Echad. Tuhan itu Allahmu, Tuhan itu Esa. Jangan pernah duakan ilah. Wahai Yahweh Elohim, Yubechol lebab, Yubechol neves, Yubechol me'at. Di dalam Ulangan pasal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Ulangan pasal 6 ayat 4 ayat yang kelima, pengakuan iman orang Israel itu yang seharusnya mereka dengar itu juga harusnya mereka terapkan, mereka ajarkan, sampaikan pesan itu berulang-ulang kepada anak-anak. Dan Yoel kembali ingatkan itu. Dengar. Ayat yang ketiga, ceritakan kepada anak-anakmu. Kembali merujuk kepada Shema itu. Pesan Tuhan. Setia kepada Tuhan. Ayo bertobat agar kalian selamat dan dapat berkat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahkan dalam bacaan ini kita bisa lihat bagaimana Yoel beri pesan bahwa mereka akan dihukum oleh wabah belalang. Ayat yang kelima, bangunlah hai pemabuk dan menangislah, merataplah. Ayat yang ke-8, merataplah seperti anak darah. Dan selanjutnya ada pesan yang disampaikan agar mereka betul-betul bertobat. Meratap. Ada pertobatan dengan segenap hati, mengaku segala kekurangan kelemahan mereka, ketidaksetiaan mereka kepada Allah, kepada hukum-hukum, tita-tita, perintah Allah. Kalau mereka mau setia, mereka akan memperoleh pemulihan, mereka akan memperoleh berkat, mereka akan memperoleh selamat. Catatannya adalah sejauh mana umat Israel perlu menyikapi pesan ini dengan bertobat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mungkin kalau kita renungkan lagi statement pernyataan wabah ini, pandemik ini jangan-jangan memang hukuman Tuhan, teguran Tuhan agar kita bertobat. Mungkin bisa jadi. Tapi kita juga harus tahu bahwa dalil Deuteronomi ini tidak selalu
Tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan atau apa yang dipikirkan. Karena kalau kita baca di dalam Alkitab, contohnya kitab Ayub. Ayub orang yang taat, orang yang setia, orang yang hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi Ayub mengalami begitu banyak pergumulan. Itu sebabnya teman-temannya bilang, kau pasti bikin dosa, kau harus bertobat. Tapi Ayub merasa, tidak pernah aku melakukan hal yang salah. Dan kalau kita baca juga di dalam kitab Mazmur 73, ada pemahaman pemazmur di situ yang melihat bahwa aku setia tapi aku mengalami musibah. Mereka yang tidak setia, mereka yang murtad, kenapa tidak dapat laknat? Tapi sepertinya malah dapat berkat. Saya kutip dari Mazmur 73. Mazmur 73 ayat yang ketiga, di situ pemazmur berkata, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Dia bilang, orang fasik bisa mujur. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Ayat yang kelima, mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Kok bisa? Orang yang fasik, orang yang murtad tidak dapat laknat. Sepertinya selamat, bahkan dapat berkat, jadi tenang. Sedangkan pemazmur yang hidupnya taat, setia, dia sampaikan di ayat 13-nya, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun ayat 14, sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Dalam hati saudara, ini perjanjian lama juga ada teks yang berbicara, sepertinya dalil Deuteronomi tidak selalu berlaku gitu. Bisa jadi orang yang taat setia dapat musibah, terkena wabah, terkena bencana. Dan orang yang murtad, orang yang tidak taat, sepertinya aman, selamat. Kitab Mazmur, Ayub berbicara semacam itu. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika wabah bencana datang menghampiri kehidupan kita, atau mungkin pada saat ini kita terkena dampak wabah itu, entah karena sakit penyakit, terpapar virus COVID-19 ini, atau kita kehilangan pekerjaan, menderita, susah dan sebagainya. Yang pertama kita lakukan adalah seharusnya kita introspeksi diri. Karena mungkin saja itu memang hukuman Tuhan. Introspeksi diri. Jangan terlalu cepat kita menempatkan diri sama seperti Ayub. Oh, mungkin Tuhan menempatkan saya seperti Ayub. Siapa lu gitu loh? Kok menyamakan diri seperti Ayub gitu? Kita manusia yang penuh banyak dosa. Jangan pernah menyampaikan diri sama seperti Ayub gitu. Menempatkan di jangan-jangan, ya saya sedang mengalami penderitaan, Tuhan menempatkan saya seperti Ayub. Yang perlu kita lakukan, introspeksi diri. Mungkin ada banyak dosa, kesalahan yang kita sudah lakukan. Dan mungkin ini memang teguran Tuhan. Seperti halnya Yoel menyampaikan teguran kepada umat Israel pada waktu itu. Bertobatlah, agar engkau selamat. Tobat, engkau selamat, dan engkau dapat berkat. Itu yang perlu kita catat. Juga ketika kita menyikapi wabah pandemik pada saat ini, negeri ini perlu introspeksi diri. Dan kita di dalam persekutuan umat anak-anak Tuhan datang dengan segala kerendahan hati, memohon pengampunan dari Tuhan. Mungkin ada banyak hal yang kita telah lakukan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Kita pergi beribadah, tapi kehidupan kita di luar ibadah sangat jauh dengan keberadaan kita di rumah ibadah. Tempat ibadah kita kelihatan begitu suci. Di luar rumah ibadah kita kembali hidup mencaci maki. Mari firman ini membuat kita mencoba untuk introspeksi diri, memohon ampunan Tuhan, dan memohon perkenanan Tuhan, pengasihan Tuhan menolong kita, memulihkan kita dari wabah pagebluk pandemi ini. Siapapun kita,
Dimanapun kita berada, pada saat ini mari kita tunduk, berlutut, bertelut di hadapan Tuhan, memohon ampunan. Dan hidup sesuai dengan segala apa yang Tuhan kehendaki, segala titah, perintah, aturan, kehendaknya, hukum-hukumnya. Dan setia hanya kepada Tuhan. Jangan ada ilah-ilah lain, mamon-mamon lain dalam kehidupan ini. Roh Kudus mampukan kita mengerti dan memahami. Tuhan Yesus memberkati. Amin.